Ini ngajar. Ngajar. Ya, bikin dulu. Oke. Selamat malam, Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak. Nah. Oke, sip. Nah, ramein kita nih. Oke. Malam ini eventnya tuh yang kalau kita lihat di data gitu, di data rilis tuh ada apa? Inflasi Amerika malam juga, Pak. Inflasi Amerika, kemudian puncaknya nanti puncaknya. Suku bunganya Kanada ya. Ini jadi kemarin kita belajar tentang inflasi dan kebijakan suku bunga ya. Nah, inflasi Amerika yang Forex Factory ini agak unik karena dia hanya menampilkan yang CPI yang bulanan. CPI itu kan yang kita kemarin pelajari, dia Consumer Price Index. Indeks perubahan harga yang dirasakan oleh konsumen. Secara bulanan itu price-nya mengalami peningkatan tuh 0,4%. Nah, kalau kita sih ngerasa sih kalau harga naik tuh nggak boleh. Tapi kalau di ekonomi naik itu boleh, tapi nggak boleh kencengan gitu. Naiknya jadi misalkan ini sebelumnya 0,3%, tiba-tiba sekarang misalkan jadi 10%, wah udah mabuk lah udah. Itu berarti masalah gitu, itu jadi masalah. Biasanya si inflasi ini akan dihadapi dengan dilawan dengan suku bunga. Jadi inflasi itu cenderung lawannya adalah suku bunga. Jadi saat ini sejak tahun 2000-an kalau nggak salah sih mulailah bank sentral itu pakai strategi seperti ini. Mulai pakai inflasi itu dilawan pakai pakai suku bunga. Nah, kita bahas yang ini deh, kita bahas yang ini saya pindahin dulu biar nggak itu ya. Bentar lagi kan. Ini template-nya saya rubah nih, template-nya jadi putih hitam karena saya mau bikin itu tadi pagi bikin review gitu ya. Ini kita pindah ke 5 menit. Ya bagian rumitnya tuh kita bisa bikin analisa gitu. Bagian yang simpelnya ya pakai trik fundamental deh. Di trik fundamental yang dibutuhkan di pertama kita pindahin ke 5 menit ya, time frame-nya semuanya kita pindahin ke 5 menit. Yang rumit emang kalau data USD. Kenapa? Karena USD gitu. Nah, jadi kita pilihlah satu dari, saya rasa kita batasi sampai 3 aja lah ya. Nggak usah banyak. Sebelumnya kan saya juga sempat pakai di Dow Jones dengan Nasdaq, tapi Dow Jones dan Nasdaq nanti ya di jamnya lah ya, jam 21.30. Mungkin baru April bulan depan dia baru jadi 20.30 kayaknya. Kan tergantung DST on off-nya itu ya. Nah, ini kita siap nanti ini menuju yang candle sinyalnya ya. Tapi ini sekilas sih kelihatan di sini ada resisten banget ya. Ini keren nih, ini resisten banget nih di euro. Ini gold sebenarnya kalau nggak ada data saya rasanya pengen masuk pula ya. Kalau zaman dulu itu gold itu searah dengan inflasi. Jadi saat si gold itu kan dulu itu digunakan sebagai sarana lindung nilai uang dari inflasi. Saat harga barang cenderung naik, orang kemudian akan beralih mengalihkan asetnya ke emas. Jadi saat data inflasi naik, menunjukkan peningkatan, si emasnya ikutan naik. Karena orang pada mengalihkan asetnya ke emas. Tapi sejak 2000-an gitu, tahun 2000-an, sejak krisis moneter ya global tahun itu perbankan kan kemudian semua negara menghadapi kenaikan inflasi dengan suku bunga. Nah, si emas anti suku bunga. Saat inflasi tinggi dengan inflasi yang naik,
inflasi naik cenderung bikin potensi suku bunga naik. Dengan itu maka ya goldnya justru malah bergerak turun. Karena suku bunga naik itu lebih ideal tuh untuk nabung gitu. Dolarnya malah yang jadi kuat, sementara goldnya jadi turun. Kalau ini sekarang 2022, setelah ini nanti baru ke ke Kanada. Kanada mungkin kita pakai analisa, dan ini kita kalau ada momentumnya kita pakai yang trik fundamentalnya. Itu kenapa kan kita tunda trading bareng yang biasa jam 8 kita mundurkan ke 8.15 ya. Mundur tuh aja, mundur ya. Nah, kita ya 2023 belum ya. Sinyalnya masih sell di gold. Euro sinyalnya malah buy. Pound juga mengarah ke buy. Hammer ya. Lebih asik sih lihat yang euro nih. Lebih full gitu ya. Di gold ini dia butuh candle bearisnya ekornya itu lebih pendek gitu. Kalau menurut saya gitu ya, kalau yang ekornya agak panjang juga serang. Tapi ini sinyalnya sell. Alah, datre pula. Udah. Oke. Sell ya. Pound sinyalnya sell. Euro nggak jadi sinyal. Nggak jadi sinyal dia. Mengecil ya. Gold masih sell. Wah, antara pound sama gold nih. Antara pound atau gold. Ya, menit 29 ya. Si poundnya sell sebenarnya. Saya nanti saya letakkan agak tinggi sini. Ini juga sinyalnya sell. Nah, ini juga ya 12 ke 15, 3 poin ya. 3 poin. 0,1 30. 0,5 150. Berarti sinyalnya sell nih. Sinyalnya sell. Lebih asik banget kayaknya itu ya pound. Cuma pengalaman kita semalam itu poundnya lemot. Menit 29 ya intinya ya. Ini ya udah 0,1. Saya mau ambil dua-duanya nih. Saya mau ambil gold, dan di gold agak lebih banyak ya, agak beresiko. Sementara di pound atau sama aja lah. Sama aja lah. Sama-sama sell nih. Lebih ideal sih salah satu buy. Jadi kan kita kayak locking dolar gitu, dolarnya locking. Sell gold kan berarti kita lagi buy dolar. Nah, jadi kalau sell pound juga buy dolar juga tuh. Jadi ini averaging dolar. Ini 26, ini 29 ya nanti entry-nya. Ini nggak ada sinyal. Keren sih naik dulu, jadi SL-nya agak ringan.
saya tekan SL-nya di yang high ini. Jadi risikonya saya nggak mau. Ya mungkin aja kena di sini ya sekitar 40-80 dolar juga ya. 60 di sini 100-an nih. Ternyata kan agak tinggi, saya nggak mungkin mencakin di sini karena kan ya gold ya pasti kena ini. Ambil 5 dolar kali ya, atau 8 dolar gitu. Ya 160 deh. Nah, apalah, manasan. Manasan resikonya seram. Oke. Ini 29 entry-nya ya. Ini 29. 27 baru. Ini 28. Bentar. Kok dia bikin fail pula? Apapun yang terjadi ini sinyalnya sell, jadi saya akan tetap nge-sell. Nah, pertama kali saya harus masukkan kayaknya gold, jadi saya masuk ke gold dulu. Saya nggak akan sell di kita pindahkan stop loss-nya. Nah, ya cepat di situ ya. Terus gold juga nggak besar. Tadi nggak saja. Oke, ayo. Apa tuh yang udah push? Iya, ayo Pon. Ayo gold. Ini kayaknya benar nih. Ponnya idolaknya asik. Wah, kalau dia pakai begitu malah seru, malah nggak asik. Yang nggak asik ternyata goldnya tambah nggak asik. Balah kena stop loss tuh goldnya. Langsung tewas goldnya Pak. 80 hilang. 290. Tadi wah euro saya udah salah. Wih kenceng nih. Kalau gitu kita pakai yang lain kan. Jadi pakai trik fundamental KO tadi. Ini kan breakout ya. Dia harus bisa breakout yang bawah ini, yang atas itu. Perdi Ponnya enggak sama. Tadi sempat bagus di sini sebentar doang. Google tahu. Hah? Google tahu. Itu yang samping rumah Budi. Kenapa? Oh. Nggak tahu. Nggak pulang. Ada abang. Aduh, baru mulai langsung kena stop loss. 90 ternyata kenanya. Biarin dulu. Oh, balik ya.
Oh, balik ini. Jadi menit 34 saya mau buy gold ya. Si ponnya saya cut aja lah. Trik fundamental gagal malam ini satu dari. Begitu ngambil dua-duanya langsung gagal dua-duanya. Ayo, kenceng menit 34. Harus berani. Berani. Menit 34 ini kayaknya inflasinya naik nih. Indeks 1,7. 1,7 Pak, hampir 2%. Target inflasi Amerika hampir kena itu. Suku bunga bisa naik itu. Dia responnya kok up ya? Harusnya responnya down. Wah, Nasdaq. Tahu gitu ke Nasdaq. Nasdaq sinyalnya buy. Dan dapat banyak. Alamat salah pilih. Menit 34. Panjang semua. Saya rasanya mau ke gold sih kayaknya. Pinter semua nih. Hmm. 34. Ya, serem nih, tapi saya beranikan diri aja lah. Resikonya kalau 500-an dia keluar deh. ini sih stop loss yang saya letakkan. Biar bisa mikir itu, Pak. Ayo, kembalikan yang tadi iya. Nah, berapa loss kita tadi? Mas, 127. Banyak ya. Sip. Mantep. Ini nggak usah pakai geser-geser nih, Pak. Tinggal sikat aja nih, Pak. Iya. Cakep lah keluar dah. Yes. Alhamdulillah. Dah. Tarik nafas dulu, Pak. Pindah time frame. Dah, beres. Tadi agak serem sebenarnya masuknya, pas saya masuk itu kan dia candlenya panjang, dia agak serem juga. Tapi udah, cukup. Yang menarik tadi kayaknya saya tadi lihat di Euro tadi, kita kalau lihat ini. Ya. Kayaknya menarik kalau dia bisa breakout ini. Menit 59 tapi ya masih lama. Yang penting udah ada profitnya deh di awal. Di awal tadi ada loss 2 kali. Mana tadi? Nah, 2 kali. Ini tadi ngajarin. Ada yang lagi mau belajar, saya malah cut loss jadi. Ini 2 kali tadi loss ya. Langsung dibalas, sudah selesai deh, yang penting profit. Nasdaqnya gimana? Biasa Nasdaqnya begini. Uh, sinyalnya bener ya. Di Nasdaq tuh bener dari sinyalnya. Ini sinyalnya kan buy ya. Entry di sini kita. Dapatnya banyak tuh.
Ini nanggung kayaknya mesti, tapi ini udah breakout posisi ini, targetnya ini dong. Ini 44. 44 nih. Pindah time frame dulu. Wah, ini naik nih. Resistannya kita naikin di sini. 44. Ya tadi nggak mau saya geser-geser gitu kan. Kalau lagi ini kan gerakannya lagi sangat cepat ya. Kalau sangat cepat nanti kita dapatnya malah kecil gitu. Jadi mendingan langsung disikat aja lah. 44 kalau dia bisa breakout. Masih nekat ngebuy saya. Nah, buy-nya kayaknya rendah, Pak. Kalau di time frame pendek kayaknya tinggi, tapi kalau kita pindah ke time frame panjang itu dia lagi rendah. Ini 44. Ternyata dapat juga di data inflasi, kita dapat data inflasi Amerika. Ada yang dapat bersama saya tadi. Sama-sama kena di trik fundamental, tapi ikut nggak pas saya tadi balik badan. Ya, Bapak nggak itu. Lumayan, Pak. Sip. Oh, Bapak ikut yang trik berarti ya, Pak? Aduh. Sip. Ya, kita cari lagi, Pak. Tenang, Pak. Kita cari lagi, Pak. Iya, itu dia tadi saya apa agak nekat juga, candlenya panjang tadi ini. Terus saya masuk aja. Manfaatin ini Pak, apa, dia masih volatile, masih masih lagi euforia. Nah, ini kan balik nih. Balik nih. Jangan jangan-jangan apa jangan-jangan di fundamental pun akhirnya profit, aduh. Biasa nih dia balik dulu nih. Ini di breakout kan dia tes ya. Maka kita itu kenapa kita mesti apa disiplin dengan ini, dengan closing candle-nya aja tuh aman gitu. Jadi kalau lagi di 15 kan kita nunggu sampai menit 44 nih. Jadi nggak terpacu. Ini udah, nah kan kadang gitu. Ini udah breakout masuk, loh, dia makin ditarik ke dalam. Nah kalau terbaik kan malah bagus begini ya, baiknya sedikit jadi sedikit lebih rendah kan gitu ya. Tapi ngeri-ngeri sedap nih mau baik lagi nih. Nah, kita tunggulah. Kita tunggu bentar baru nanti kita bikin analisa yang apa di Kanada ya. Persiapan buat jam 10 tapi itu. Wih, wah serem udah. Turun dulu ini. Wah ini turun nih. Menit tempatnya ntar dulu deh. Ini nggak jadi breakout nih. Nggak jadi breakout ya. Dapat cover nih.
Wow, Medan jadi panjang. Menit 44. M5 juga menit 44 sekarang. Mungkin boleh nge-sell kali ya. Menit 44 ya. SL-nya di sini. Paling dekat di sini. Itu di phone. Ya, ini kan dark cover nih, dia nggak bisa recordnya nggak apa di retestnya gagal. Euro lah. Euro lah Pak, lebih asik Pak. Euro aja deh. Tunggu dulu. Tapi dia nggak boleh bikin kayak gini, shadow panjang gini, jangan. Nih, lagi dia balik. Kalau balik malah jadi pengen ngebay gitu kan. Oh, mendingan ngebay kalau gini. Dibuang. Jangan satu ya. Turun lah, nggak apa-apa. Satu pun nggak apa-apa. Udah satu aja nggak apa-apa. Menyimpan empat ya. Jadi pullback ini, trading pullback. Jangan mempertahankan yang tadi. Sayang. 44. Saya ambil buy aja ya. Stop loss tetap. Bukan tarik dia kan. Oh, beneran ditarik. Waduh. Untung nggak pakai satu. Kurang sabar beberapa detik gitu, Pak. Ayo. Ayo, gue. Mohon. Ya, menghibur diri tuh. Iya gitu, menghibur diri. 47 kali saya. Sepertinya sih masih bisa naik gitu. Nah, kan begini kan. Sepertinya sih masih bisa naik gitu. Iya, ayo, ayo go. Uh. Oke, ayo go. Naik semua ya. Semua. Tapi fundamental gagal hari ini. Mohon.
Ini saya SL-nya terlalu jauh kali ya. Mau saya naikin. Jadi SL-nya nggak terlalu jauh. Saya naikkan sini aja loh. Sini nggak apa deh. Ya, ayo go. Kalau gue boleh ditorakin ya. Kamu berani. Sip lah. Ya, ini saya terlalu optimis sih, jadi saya naikkan lagi. Biar resiko kita nggak besar gitu. Ya lah, cuma agak gimana kalau dengan analisa tadi itu agak bentrok ya, karena kalau inflasi itu mengarahkan ke suku bunga itu emas itu anti suku bunga. Jadi dengan inflasi dia yang naik 1,7%, itu ada asumsi karena udah semakin mendekati yang angka target inflasinya The Fed yang 2%, itu bisa mengarahkan The Fed untuk naikin suku bunga. Kalau The Fed naikin suku bunga, gold cenderung melemah. Tapi ini dia malah menguat, nggak apa-apa, yang penting profit deh. analisa gitu. Ayo, ayo lanjut. Saya pokoknya transaksi kali ini nggak mau ambil terlalu banyak risiko gitu, jadi saya kan mau cepat-cepat naikkan. Saya nanti mau naikkan ke sini dikit, jadi memang masih loss tapi lossnya kecil. Sepertinya sih timing naikinnya masih kecepatan nih. Masih mau naik kayaknya. Jadi kemarin gue tuyul udah naik ya. Nah, kita mulai siap-siap naik. Ya, ayo, come on. Loh, rame malam kita. Yuk. Alah, masih malu-malu dia. Saya kurang aja. Saya tekan dia ke atas dengan stop loss. TP-nya mungkin di sini nih, di area ini boleh keluar gitu. Jadi kalau pakai TP-nya di sini. Di sini TP-nya. Nah, ada, nggak kuat pak deh. Ini pakai 59 nih. Ya, one. Ayo gue. Buset, ini dari tadi pagi nih ya, nggak belum breakout. Ayo. Memang supportnya kuat dari ini. Jadi dia harus naik nih, ayo naik. Saya sudah buy soalnya.
59. Iya, ayo dikit lagi tuh, come on. Bukan dikit lagi, masih jauh. Kita pakai TP lah. Oh, ini kan asik nih sebenarnya. Cuma ya memang di area sini nih, ini kan areal resisten nih ya. Oh, ini tadi kenapa dia turun ya? Dia nyentuh resisten ya. Iya, Pak. Amin, Pak. Setuju saya, Pak. Ayo, ayo, ayo. Tapi lamban ini, dia gerakannya kok lamban nih, Pak. Bukan lamban sih, kitanya nggak sabar gitu, Pak. Nah, ayo. Nah, udah mulai ada birunya. Ya, sip. Mohon. Ya udah nggak kuat boleh keluar. Kalau udah yang penting kan biru itu yang boleh keluar kalau udah nggak kuat. Ayo, come on. Ya, baru bilang ya turun lagi. Top lossnya belum bisa saya geser, masih terlalu dekat. Aduh. Nasdaq nih kayaknya seru nih. Tapi saya mesti bebas dari gold dulu baru ke Nasdaq. Soalnya repot kalau belum bebas dari gold terus masuk ke Nasdaq. Sama-sama aliran cepat, Pak. Dah, dia mengecil lagi. Doji pula tuh. Ayo. Ya. Hmm. Ya. Ini jadi gelagat kayak Motri Soldier. Jadi. Tadi harus keluar tadi. Serem lagi deh.
Seremnya karena SL saya udah dekat gitu di rumah. Tapi ya nggak apa-apa deh, saya kalau loss pun lossnya nggak lebih besar. Ya, ayo, come on. Nah, ayo lanjut, lanjut. 59 nih. Hmm.